Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana caranya ngajarin hal-hal kayak sabar atau baik hati ke anak remaja? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku kerja yang unik banget dari Jakarta, yang nyoba ngelakuin hal itu secara sistematis. Dan ini ya bukan buku pelajaran biasa loh, tapi lebih kayak peta perjalanan buat ngebentuk karakter. Jadi, landasan filosofis buku ini tuh datang dari sebuah pepatah kuno. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi ya itu, pertanyaannya adalah, Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di zaman sekarang, gimana coba caranya kita ngajarin sesuatu yang abstrak banget kayak karakter? Gimana caranya kita ubah konsep kebaikan atau sabar jadi sesuatu yang bisa diajarin dan yang lebih penting lagi, bisa diukur? Yuk kita lihat gimana buku ini ngejawab tantangan itu. Oke, jadi perjalanan para siswa ini uniknya nggak dimulai dengan pelajaran, tapi dengan pengukuran. Jadi sebelum materi apapun dikasih, buku ini nentuin dulu titik start yang jelas buat setiap anak. Langkah pertamanya gimana? Ternyata bukan pelajaran, tapi tes. Nah, mereka pakai alat ukur namanya tes Sisri. Ini tes buat ngukur, ya bisa dibilang kecerdasan spiritual siswa. Anggap aja ini kayak foto before dalam program transformasi gitu loh. Tujuannya buat dapat data awal yang jelas, jadi ketahuan setiap siswa itu mulai dari mana perjalanannya. Oke, setelah titik awalnya ditentuin, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantungnya buku kerja ini. Seluruh kurikulumnya itu ternyata dibangun di atas 9 nilai atau kebajikan inti yang spesifik banget. Dan inilah dia ke-9 kebajikan itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Semuanya ini diambil dari kitab Galatia. Jadi, 9 nilai inilah yang jadi fondasi, jadi kayak batu bata buat ngebangun setiap pelajaran dan aktivitas di dalam buku ini. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya bikin konsep abstrak kayak kesabaran jadi sesuatu yang nyata buat anak remaja? Gimana caranya bikin ini relevan buat anak SMP yang mungkin lagi nggak sabaran ngantri di kantin? Ternyata, buku ini punya metode yang spesifik banget buat itu. Pertama, mereka pakai skenario yang deket banget sama kehidupan remaja. Contohnya nih, buat pelajaran soal sabar. Ada studi kasus judulnya Niko dan Antrian Kantin. Ceritanya, si Niko ini kesel karena ada temennya yang nyerobot antrian. Ini kan dilema yang nyata banget dan gampang dipahami sama anak-anak seumuran mereka. Tapi setelah ngebahas dilema si Niko, pelajarannya nggak berhenti di situ aja. Justru buku ini ngedorong para siswa buat lanjut dari yang tadinya cuma ngerti konsep, jadi benar-benar ngejalaninnya di kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah konsep abstrak tadi dipecah jadi tindakan harian yang konkret banget. Jadi siswa tuh nggak cuma disuruh, ayo sabar ya, tapi dikasih tantangan yang jelas. Misalnya, hari pertama, coba deh diam dulu pas lagi sebel. Hari kedua, kasih pujian yang tulus ke teman. Hari ketiga, doain orang yang bikin kamu kesal. Ini benar-benar ngubah sebuah ide jadi latihan nyata. Jadi, contoh soal Niko dan kesabaran tadi itu bukan cuma contoh acak ya. Itu semua bagian dari sebuah sistem, sebuah metode 4 bagian yang konsisten dipakai di setiap sesi buku ini. Dan inilah mesin penggeraknya. Setiap pelajaran itu selalu ngikutin 4 langkah ini. Pertama, ada ayat kunci Alkitab sebagai dasarnya. Kedua, materi singkat buat ngejelasin konsepnya. Ketiga, studi kasus, dilema remaja yang relevan. Dan keempat, ini yang paling penting, tugas aksi, semacam tantangan selama 7 hari buat praktek langsung. Nah, struktur yang diulang-ulang inilah yang jadi kunci pembelajarannya. Kerennya lagi, buku kerja ini nggak cuma berhenti di pengembangan diri aja. Di bagian-bagian selanjutnya, buku ini mulai nerapin nilai-nilai inti tadi ke situasi sosial yang lebih rumit, yang sering banget ditemuin para remaja. Contohnya nih, studi kasus Kevin mau jadi keren. Wah, ini udah lebih berat topiknya. Di sini, Kevin itu ditekan sama teman-temannya yang populer buat nyebarin gosip bohong soal teman sekelasnya. Dia dihadapkan sama pilihan yang sulit banget, ikutin teman-temannya biar keren, atau tetap jujur. Ini kan tantangan yang relevan banget di dunia remaja. Terus, gimana cara ngadepin dilema kayak yang dialamin Kevin? Nah, buku ini ngasih semacam jangkar spiritual. Ayat dari Roma ini jadi pengingat buat para siswa supaya berani beda, nggak cuma ikut-ikutan arus. Jadi ada dasar yang kuat buat nolak pengaruh yang nggak baik. Nah, setelah semua sesi selesai, perjalanan ini balik lagi ke titik awal. Terus gimana program ini tahu kalau ada perubahan yang terjadi? Jawabannya, ya dengan ngukur lagi.
Disinilah struktur sebelum sesudahnya jadi kelihatan jelas banget. Para siswa nggak cuma ngerjain ulang tes sisri buat ngelihat skornya naik apa enggak, tapi mereka juga diminta buat nulis kesaksian pribadi dan nanda tanganin komitmen. Jadi, ini cara ngukur pertumbuhannya dari dua sisi, dari angka dan juga dari pengalaman pribadi mereka. Dan puncaknya adalah momen ini, penandatanganan komitmen pribadi. Ini bukan cuma sekedar tanda programnya selesai ya, tapi ini semacam langkah resmi di mana para siswa secara sadar bilang, oke, saya berkomitmen buat terus ngelanjutin perjalanan karakter ini sendirian. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Setelah kita lihat gimana sebuah buku kerja mencoba dengan sangat sistematis ngajarin soal karakter, kita jadi mikir, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, seberapa penting sih program-program terstruktur kayak gini buat ngebentuk nilai-nilai anak muda? Apa ya peran mereka sebenarnya? Nah, ini sesuatu yang menarik buat kita renungkan sama-sama.